tetapi nilai sudut gesernya kecil, Pak. Ya, dana lempung itu ya, terus ciri-cirinya lain. Kalau dari ukuran itu, kalau tanah lempung itu butir halus, Pak. Oh, nilai kohesi itu QU dibagi 2 untuk lempung, kan? Kohesi itu QU bagi 2, ya. Nilai CU, kohesi undrained atau SU, ya. Lanjut. Kalau untuk ciri visualnya itu lempung itu halus, licin, Pak. Kalau untuk pasir itu kasar, Pak. Kasar. Bentuk butirannya sebenarnya lempung itu seperti lembaran kertas. Makanya kohesifnya tinggi karena dia menempel satu sama lain. Jadi pengaruhnya. Lalu kalau untuk pasir itu berbentuk butiran. Jadi seperti kelereng lah ibaratnya. Makanya sudut gesernya tinggi. Nah, Pak, beda kan kalau ketika lembaran seperti ini kan saling nempel, permukaannya kan banyak kan, besar gitu. Jadi mengandalkan permukaan antar partikel itu, jadi sehingga kohesinya tinggi. Nah, beda dengan pasir itu berbentuk butiran, interlocking. Nah, kenapa V-nya yang lebih besar daripada kohesinya? Ada kohesinya, tapi kecil. Beda dengan lempung yang lebar-lebar. Tapi dia mengandalkan friksi, sudut geser. Jadi saling interlocking, dia antar butiran, makanya terjadi gesekan, friction, gitu. Maka sudut geser dalam. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa perencanaan fondasi itu dibagi 2, di tanah lempung sama di tanah pasir, atau yang biasa disebut kohesif non kohesif, atau granular sama non granular. Nah, rumusnya juga akan berbeda karena perilakunya pun berbeda. Ketika di tanah lempung yang diandalkan itu adalah nilai kohesifnya. Jadi bagaimana interface antara misalnya ini suatu fondasi dengan tanah sekitar. Bukan ujung. Nah, biasanya itu. Kalau ujung biasanya diandalkan pada tanah pasir. Ini friksi. Contohnya apa sih? Kalau logikanya yang lebih gampang misalnya tentang apa itu lekatan, gini ya. Kalau kalian misalnya mempaku itu ya, paku besi itu dipaku ke kayu misalnya. Kalian paku gitu sampai selesai. Ketika saat itu juga kalian angkat lagi, itu lebih gampang. Benar nggak? Nah, ketika misalnya, oh ya udah saya diamkan aja seharian atau besoknya baru saya angkat, atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan nanti diangkatnya. Itu akan membutuhkan tenaga kalian yang lebih besar ketika mengangkat. Kenapa? Karena antara permukaan si paku itu, permukaannya si paku dengan si kayu telah terjadi kohesi, lekatan, sehingga ketika cabut lebih sulit. Itu korelasinya atau logisnya seperti itu. Ya, silakan izin ke toilet. Tapi jangan bareng-bareng ya. Sendiri aja. Ada yang ditanyakan nggak?
Belum ada, Pak. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah. Oke. Diklik dulu. Nah, sekarang pada suatu lapisan tanah itu pasti akan beragam, baik pasir maupun lempung. Jadi dalam satu kedalaman tertentu, misalnya contoh aja ini hasil pengeboran, salah satunya itu ada tanah pasir, ada tanah lempung. Oke. Nah, ketika seperti ini, berarti kan kita batasi mana sih pasir, mana pasir, sampai mana lempung. Oke. Berarti kita lihat dari nilai 4 ke atas, itu adalah kita golongkan saja pasir untuk mempermudah dalam desain. Berarti yang ke bawah kita golongkan lempung. Nah, masing-masing ada pengujian UDS-nya ya, pengambilan sampelnya kan. Nah, ini UDS 2, ini UDS 1. Nah, ini yang dibawa ke lab. Desain itu kan ada dua, ada menggunakan SPT, ada menggunakan data memang dari lab di mana C, V, dan lain-lain. Nah, ketika kita pengen menghitung dengan cepat, ya sudah gunakan lagi saja nilai SPT. Tapi ketika kalian jadi engineer, itu tidak boleh menggunakan dua metode saja, SPT sama misalnya, ya maaf, nggak boleh menggunakan satu metode saja. Kalian harus mengecek dengan metode yang kedua. Itu terserah kalian menggunakan hitungan Mayer-Hoff, menggunakan Paulus-Davis, atau lain-lain. Di mana data lab-nya kita bagi dua, ini yang pasir, ini lempung. Data lab-nya punya masing-masing. Tapi kita cek lagi apakah benar ini murni pasir. Tapi kalau untuk memudahkan ya sudah golongkan saja pasir. Oh, deskripsi di lapangannya seperti itu. Ketika menggunakan data lab, itu harus perlu hati-hati, yaitu parameternya kalian udah benar atau tidak. Oke, udah benar dalam arti misalnya dari beberapa data, bagaimana cara mengambil nilai C, bagaimana mengambil V itu harus benar. Harus mungkin nanti di penjelasan berikutnya lah ya. Bagaimana kalian mengambil parameter itu. Nah, yang akan bahas saya lebih dalam sekarang ini penggunaan SPT. Oke. Nah, berikutnya dari data SPT ini, dari pengeboran ini, kita mempunyai informasi juga apa? Muka air tanah. Oke. Selain muka air tanah, apalagi grafik nilai SPT. Di mana kita mau menempatkan fondasi kita. Karena dilihat dari sini adalah tanah pasir tadi. Ini lempung. Berarti fondasi yang kita gunakan adalah fondasi yang kalau kita mau main aman yaitu floating. Floating itu kalau saya anggap tidak menggunakan nilai ujung kalau memang tidak dicukupi nilai ujungnya. Kita lihat ya. Nah, pada lapisan yang pertama, coba lihat. Ini udah besar 40, 41, bisa ditempatkan di sini nih. Oke.
fondasi kita itu. Hati-hati, bore pile masih bisa masuk di sini. Tapi kalau pancang di sini udah mentok, nggak bisa masuk di 39. Nah, pada kasus seperti ini beragam, terlihat kecil, mengecil, membesar, tiba-tiba ini disebut kadang lensa, yang dia tiba-tiba lapisan 1 atau sampai 2 meter dia hanya mempunyai kekerasan seperti batu, tapi ke bawahnya akan kecil lagi. Soalnya kita lihat, nah, kan kecil lagi, tiba-tiba di sini kecil. Kan kecil. Di sini 20. Maka mau tembus di sini. Nah, cukup effort yang besar gitu untuk melakukan fondasi sampai tembus ke situ. Kalau bore pile sih pasti masih sanggup. Tapi kalau kita menggunakan pancang, itu nggak akan sanggup. Ada yang bisa berargumen nggak? Untuk fondasi ini kalian akan menggunakan fondasi apa? Kalau lihat data SPT-nya seperti ini. Fitra. Halo? Fitra? Mana Fitra? Hadir, Pak. Ya, Fitra. Kamu kalau dilihat data seperti ini, data SPT, kamu bakal bakal mengajukan menggunakan fondasi apa? Anggap saja saya senior engineer-nya, kalian junior engineer-nya. Kalian akan menggunakan data apa? Menggunakan fondasi apa? Untuk proyek gedung kita 10 lantai. Kalau menurut saya, menggunakan tiang pancang, Pak. Menggunakan tiang pancang. Oke, kenapa? Ayo Fitra, kenapa? Karena itu kan di deskripsi materialnya dijelaskan juga ya Pak, dari SPT-nya dapat, terus konsistensinya sangat teguh, jadi kayak kemungkinan kalau misalnya menggunakan bore pile sulit Pak, menurut saya. Mohon maaf kalau salah Pak. Nggak ada mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Kita kan namanya juga diskusi. Kebebasan akademik. Salah benar. Gini, yang lain ada? Ada yang kontra dengan Fitra? Setuju, Pak. Ada yang kontra? Setuju. Yang lain gimana? Ada yang kontra nggak? Mila, Yo, nggak usah malu-malu. Mila, Pak. Bore pile, ya. Kenapa? Mila pakai apa? Kalau dari Mila tuh, menurut Mila tuh pakainya bore pile. Kenapa bore pile? Soalnya kan semakin tinggi nilai SPT itu artinya semakin keras. Kalau pancang, makin susah untuk mengetuk gitu istilahnya. Terus keragamannya juga kan banyak gitu. Jadi lebih baik bore pile. Lebih baik bore pile. Oke.
Ada lagi? Setuju Mila atau setuju Fitri? Setuju Mila, Pak. Mila. Terus ada lagi? Bor pile. Kalau saya mah yang panjang Pak, soalnya kan itu makin ke bawah tuh beda-beda ya Pak. Ada yang tinggi SPT-nya, ada yang rendah lagi gitu. Kalau misalnya pakai bor pile mungkin ya sepengetahuan saya kan harus sampai tanah keras. Nah kalau misalnya tanah kerasnya nggak ketemu, jadi mendingan pakai tiang panjang, pakai friction pile gitu Pak. Oke. Dua-duanya benar sih. Tapi balik lagi kondisi. Gini. Dalam suatu perencanaan fondasi, satu, kalian juga memikirkan data dari SPT, tentunya penentuan utama gitu ya. Penentuan utama itu data ini, data SPT ini. Tapi ada penentu lain, yaitu kemudahan metode pelaksanaan. Kemudahan metode pelaksanaan bisa dilihat juga dari data ini. Oke. Tadi Fitri bilang menggunakan pancang. Benar. Karena apa? Kalau dilihat ini ada muka air. Kalau pakai bor pile, yang terjadi dikhawatirkan adalah mutu beton rendah. Karena muka air cukup tinggi. Misalnya kita mau fondasi itu sampai kedalaman, taruhlah di kalau pakai pancang di 10 atau di 12 lah, di 12. Ya, SPT di sini ya. Oke, di sini. Pakai pancang. Oke, karena air nggak akan tercampur karena betonnya udah jadi duluan. Runtuhan ini teratasi. Karena SPT kecil ini biasanya gampang runtuh. Gitu ya. Kalau pakai bor pile. Oke. Namun, kalau pakai panjang. Namun, perlu diperhatikan. Lahan kalian cukup nggak pakai bor pile? Pakai pancang. Jangan sampai kalian punya gedung sini, pancang kalian ada 20, satu pile cap. Ada 20, satu pile cap. Banyak gitu, jadi banyak. Itu kan jadi memakan lahan kemana-mana. Bahkan bisa bertabrakan. Gitu. Itu perlu dilihat juga dari beban dan kemudahan pelaksanaan. Jangan sampai, butuh pancang, tapi kalian proyeknya misalnya proyek di Pegunungan Arfak, Papua, memaksakan mau pakai pancang, ngirim dari Surabayanya kan mahal. Gitu. Butuh effort yang lebih besar. Ya sudah, kita putuskan apa? Bor pile, oke. Kalau masih bor pile bisa dirakit dan lain-lain. Atau sumuran misalnya. Itu besar. Nah, berikutnya, kalau dari sudut pandang bor pile, teknis bangetnya kelihatan. Ini kalau pakai pancang, ini nggak akan tembus. Mau nggak mau harus dibor. Karena kita kebutuhan bebannya itu sampai sini. Mau nggak mau harus dibor. Tapi apa konsekuensinya? Ini SPT kecil, berarti harus di casing. Ini muka air tinggi, casing. Ini pasti air tinggi di sini, berarti mutu betonnya naikkan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu harus menjadi pertimbangan. Mana yang lebih tepat? Balik lagi, ketepatan itu adalah ujung-ujungnya. Ketika ngebangun kita pengen murah, tapi kuat, tapi efisien. Efisien itu mudah dilaksanakan. Nah, balik lagi, lihat kondisi. Jadi makanya dari itu, jadi seorang perencana, khususnya perencana geoteknik engineer, itu selain melihat data adalah melihat kondisi.
mampu nggak tempat itu mendatangkan A? Apakah jauh lebih mahal atau tidak? Harus banyak dipertimbangkan. Bagaimana mempertahankan kualitas kalau pakai bore pile? Sebagai contoh, kemarin saya melakukan pengujian PDA test dan PIT test di dalam ya agak sedikit pinggir pantai tapi di hutannya. Dia pakai bore pile. Karena apa? Kalau pakai pancang nggak mampu. Nggak mampu dalam arti SPT-nya besar-besar. Dia pakai bore pile pun yang direncanakan ada 24 meter, yang terjadi mereka hanya bisa sampai 10 meter. Nah, itu harus dihitung ulang lagi, diuji PDA apakah kekuatannya mampu atau tidak. Terus ada satu lagi kasus misalnya di pinggir pantainya. Mereka tetap tidak memaksakan menggunakan, padahal aksesnya bagus. Menurut saya bisa menggunakan bore pile. Menggunakan pancang. Tapi mereka tidak memaksakan menggunakan pancang. Karena apa? Ternyata banyak lensa. Lensa itu dalam arti ya seperti ini. Banyak yang SPT besar tiba-tiba. Namun konsekuensinya mereka tahu mutunya rendah akan rendah. Maka dari itu ketika si kontraktor perencana itu memberikan 25 MPa, kontraktor menaikkan menjadi 35 MPa. Dan aktualnya yang terjadi adalah 30 MPa. Nah, kondisi seperti itu yang harus dipertimbangkan dari seorang engineer. Jadi jangan engineer yang hanya cuma ngitung doang. Nggak bisa gitu diterapin, ketika diterapin nggak bisa. Tuh, engineer junior, kelas pemula seperti itu. Tapi ketika misalnya, ya kalau udah advance itu, bagaimana fondasi yang terpasang, gagal, kamu harus perbaiki, itu, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Itu yang lebih advance. Nah. Ulang. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Oke. Nah, dari SPT mungkin sudah cukup jelas. Oke. Clean. Mana clean? Oke, kita bahas. Nah, sekarang saya cuma akan mengulas lagi data lab. Coba saya ulas data lab. Data lab. Oke, kelihatan data lab? Ada, Pak. Nah, data lab. Oke, saya sekarang bahas data lab. Kenapa pentingnya data lab itu? Kalian kan menghitung menggunakan Meyerhof, menggunakan Paulus Dapis, menggunakan Terzaghi. Nah, dengan menggunakan Meyerhof, Terzaghi, Paulus Dapis, pasti butuh data C dan V. Betul tidak? C, V, gamma, itu pasti ada untuk menghitung selimut, QS, sama key ujung atau key base.
Nah, lihat dari sini, apakah CV-nya, sorry, ini kok nggak muncul ya? CV. Lihat CV-nya misalnya di sini V-nya misalnya Oke, kalau misalnya kita dapat nih data, benar kan? Ketika UDS 1 itu adalah tanah sand. Reaksialnya misalnya V-nya 30, C-nya 10. Tadi yang dibilang ketika tanah sand, V-nya 30, V-nya akan lebih besar daripada kohesinya. Oke, tepat. Tapi kalau yang kedua, benar nggak? Ketika tanahnya sand, V-nya 10, C-nya 30. Betul nggak? Betul nggak? Bapak maaf, kurang jelas, Pak. Oke, kalau misalnya data ini kita lihat V-nya UDS 1 30, C-nya 10, UDS 2 itu V-nya 10, C-nya 30. Benar nggak? Betul nggak? Enggak, Pak. Ya, yang salah yang mana? Atas atau bawah? Yang bawah. Oke, yang bawah benar. Karena yang bawah harusnya V-nya besar juga, C-nya lebih kecil. Karena lihat soil tipenya itu dominan sand. Nah, itu hal-hal seperti itu di lab juga harus diperhatikan. Gitu. Jangan sampai kalian salah mengambil data, itu yang sangat fatal. Satu itu. Kedua, lihat nilai WL itu LL, terus PL dan PI khususnya. Ketika PI-nya lebih dari 20, SNI mengatakan gunakan desain khusus. Desain khusus itu yaitu dia kembang susutnya tinggi kalau lebih dari 20. Berarti si pondasinya, kalaupun terpaksa pakai bor pile, ini retak. Takutnya kembang susut nih, celah air masuk. Berarti harus di growting. Growting. Kalau panjang sih, it's no problem, gitu ya. Itu guidance-nya. Nantilah berikutnya saya kasih yang bagaimana penentuan parameter dari beberapa pengujian lab, pengujian SPT, korelasi itu untuk menentukan parameter dalam penghitungan. Kalian bisa lihat TA bimbingan saya yang kemarin misalnya Denira
terus siapa Hasna, itu bagaimana mereka cara menentukan parameter. Terus yang di 4 kemarin misalnya siapa Riksa sama Aulia, terus tahun-tahun yang sebelumnya. Oke. Udah cukup paham belum? Cukup paham, Pak. Cukup paham, Pak. Ada satu lagi yang saya share. Bentar. Apa nama ini? 1259. 12. Nggak keluar. Nggak keluar. Ntar saya share datanya. Oke. Nah, berikutnya yaitu kondisi-kondisi kayak kondisi fondasi-fondasi yang mengalami likuifaksi. Bagaimana cara menghitung likuifaksinya itu sendiri. Saya kok nggak bisa share screen ya, masa ini nih. (12, 59, 49) dokumen. Kok nggak bisa keluar ya? Share. Oh, video ya keluar. Di kalian keluar nggak share screen saya? Enggak ada. Tidak ada, Pak. Kok nggak keluar ya? Coba siapa sih saya kirim deh. Ke siapa ya? Ke KM-nya. Tolong di share screen. Tolong di share screen, tuh saya ngirim data. Siapa tadi itu? Bintang. Host Kak. Jadi host dulu ya.
Bintang. Saya pindah device dulu, Pak. Saya lagi di HP ini. Oh ya, oke. Azri, hostnya di Azri. Nanti coba di share screen. Coba share aja ke teman kalian yang lagi pakai laptop. Bisa dilihat nih, salah satu tulisan saya, Pak Iskandar, Pak Adit, untuk ini dulu ini adalah PA-nya juga Dava sama si Bagus sama Revika, untuk dia menghitung fondasi di area yang berpotensi likuifaksi di Sesar Cimandiri, daerah Sukabumi.